Halo semua, hari itu ketemu lagi bersama gue Hamam di The Fucking Footwear untuk segmen The Fucking Footwear Review. Gimana kabarnya semuanya? Semoga tetap sehat, jaga kondisi, juga jaga keluarga sekitar dengan tetap mengikuti protokol dari pemerintah. Hari ini kita kembali ke review sepatu running. Ada banyak alasan kenapa gue akhirnya mereview sepatu ini. Pertama, karena sepatu ini sudah saya gunakan lebih dari 100 km. Alasan kedua, kenapa saya mereview sepatu ini? Karena saya masih menghabisi stok sepatu saya untuk direview. Nanti mungkin saya beli kalau saya udah habis stoknya. Oke, sepatunya adalah Hoka One One Gaviota 2. Sepatu ini diperkenalkan di akhir tahun 2018 dan masuk ke Indonesia sekitar awal tahun 2019. Kalau saya tidak salah. Gaviota 2 ini adalah pengembangan dari Gaviota versi pertama, tapi yang dikembangkan ini hanya di uppernya saja karena dia masih menggunakan sole unit yang sama atau menggunakan bottom yang sama. Bahkan sekarang udah ada Gaviota yang ketiga. Tapi kembali ke poin di mana Gaviota ini cukup mahal ketika saya dulu awal beli, itu sekitar kalau nggak salah di 2 jutaan. Waktu itu belum ada promo. Saya cukup gila untuk membeli sepatu harga 2 juta gitu. Tapi waktu itu gue ngerasa ini sepatu yang sangat-sangat menarik untuk gue beli pada saat itu. Jadi makanya gue beli, gue nggak pikir panjang. Dan mumpung ada rezekinya juga. Sepatu ini, yang menarik dari sepatu ini juga, sepatu ini dilengkapi oleh teknologi G-frame-nya Hoka One One. Kalau ini masih baru, ininya kan udah warna gelap ya. Ini tuh kan warna abu, nah jadi si abu ini tuh nggak bentuk huruf J gitu. Dan yang menarik dari si G-frame ini adalah tidak banyak sepatu yang disematkan teknologi si G-frame ini. Setahu gua itu ada 2, pertama adalah seri Gaviota dan kedua adalah seri Arahi. Dan kalau gua salah tolong dikoreksi. Jadi gue cukup beruntung bisa merasakan experience si teknologi si G-frame ini. Mungkin segitu dulu untuk review singkat. Kita langsung jump in ke hal yang gue suka dari sepatu Hoka One One Gaviota 2. Yang pertama adalah fitting upper. Ya, jadi mungkin buat beberapa temen yang belum tahu, walaupun si Hoka One One ini terlihat sangat lebar profil sepatunya, tapi buat teman-teman yang nggak tahu, ternyata dia itu tidak lebar dari segi fittingnya, tapi dia cukup narrow. Hoka One One ini dia ternyata tidak selebar kelihatannya. Ternyata setelah saya riset, di Gaviota versi kedua ini dia menggunakan mesh yang lebih stretchy, lebih fleksibel lagi. Sehingga ketika saya menggunakan sepatu ini beberapa kali, itu lama-kelamaan si uppernya itu, si meshnya itu akan membentuk kaki saya. Jadi bisa dilihat nih, kalau teman-teman lihat, awal saya beli tidak selebar ini. Tapi ini setelah beberapa puluh kilometer, pada akhirnya dia akan expand sendiri atau mengikuti si original bentuk kaki saya gitu. Makanya semakin sering teman-teman pakai, semakin sering saya pakai, yang saya rasakan adalah sepatu ini semakin nyaman dari segi fittingnya, terutama di area-area forefootnya gitu. Dan ini cukup mencengkram. Terus di bagian belakang di sini bisa kita lihat mungkin tinggi collar high-nya tidak terlalu tinggi, tapi dia ke dalam dia cukup lumayan tinggi ya. Dan dia disupport juga sama si heel canter. Yang unik adalah si heel canternya itu dia seperti ngejepit. Jadi dia tidak seperti lempengan keras aja, tapi dia beneran kayak bagian sini dia cekung, kayak sit gitu. Yang saya rasakan memberikan daya cengkram yang baik juga di bagian belakang. Dan di bagian quarter tengahnya, di sini dia ada material seperti mesh kasa yang di cover dengan material TPU yang di press ya, sehingga ini memberikan support tambahan di bagian quarter. Ini seperti cage lagi. Dan di sini juga bantalan tongnya dia menggunakan material mesh dan dilapisi foam. Jadi cukup nyaman, cukup support. Jadi sehingga dari fitting upper saya suka banget. Di luar dari stabilitasnya juga sangat bagus. Oke, poin kedua yang gue suka dari sepatu ini itu adalah midsole atau sole unitnya. Ya, jadi sepatu ini masih menggunakan sole unit yang sama yang digunakan oleh Gaviota pertama. Yang saya perhatikan jarang sekali Hoka menggunakan bottom yang sama untuk kayak misalkan dari Clifton 1 ke Clifton 2 atau dari Arahi 1 ke Arahi 2. Itu mereka pasti ada update desain untuk si sole-nya. Tapi untuk Gaviota ini mungkin salah satunya yang gue perhatiin, dia tidak merubah si sole unitnya, dia tetap menggunakan sole unit yang sama. Saya rasa ini menjadi komposisi yang sangat-sangat baik gitu. Di sini kan ada G-frame. Nah, G-frame ini dia density-nya lebih keras. Sehingga ketika teman-teman pakai lari dan kaki teman-teman agak sedikit roll ke bagian dalam sepatu, nah si G-frame ini ngebantu menstabilkan kaki teman-teman sehingga kembali ke direction yang sempurna lagi gitu. Dan dengan dia dual density, selain daripada G-frame-nya itu dia menggunakan midsole dengan hardness yang cukup lunak, yang saya rasakan ketika pertama kali saya menggunakan sepatu ini
si midsole-nya seakan-akan memberikan daya pantul yang ngedorong teman-teman untuk berlari lebih cepat. Itu yang saya rasakan dan cukup memberikan energy return yang sangat-sangat baik, sehingga saya dengan berat badan saya pada saat itu adalah sekitar 85 kg. Pace tercepat saya berlari itu ada di 7. Tapi ketika pertama kali saya menggunakan sepatu ini, itu saya bisa mencapai pace 5 di kilometer pertama. Nah, sepatu ini seperti memberikan daya tolak yang lebih baik lagi gitu ke kaki teman-teman. Outsole-nya juga saya suka karena dia ditempatkan di tempat-tempat yang memang dibutuhkan. Tidak terlalu banyak placement rubber, walaupun dia dari ujung ke ujung, tapi dia tidak full length. Poin ketiga yang gue suka dari sepatu ini adalah ringannya. Karena untuk sepatu yang profilnya sangat-sangat bulky seperti ini, untuk men's size itu ada di sekitar 280 gram sampai 290-an something gram. Itu untuk yang men's size. Untuk yang perempuan mungkin jauh lebih ringan lagi, itu 250-an. Nah, untuk berat seperti itu, dengan semua spek yang teman-teman dapetin, buat saya menjadi sepatu yang cukup ringan pada akhirnya gitu. Mungkin segitu dulu poin-poin yang gue suka dari sepatu ini. Selanjutnya, seperti biasa, kita akan masuk ke poin-poin yang gue kurang suka dari sepatu ini. Yang pertama adalah quarter support atau sayap lidah. Atau kalau di sepatu Saucony, kalau gue nggak salah itu namanya Prolog. Jadi itu ada seperti sayap yang menyambung di area tang. Jadi gue agak kurang suka dengan si quarter support ini karena menurut saya pribadi dengan adanya si cage ini dia sudah cukup support di bagian tengah, dan buat saya jadi too much aja. Ada tekanan berlebih sehingga ketika saya menalikan ini cukup kuat misalkan. Bahkan beberapa kali kesempatan saya berlari saya sempat ngerasain adanya kesemutan. Karena mungkin dia terlalu mencengkram gitu. Mungkin ini akan menjadi masalah ketika teman-teman memiliki struktur kaki yang lebar seperti saya. Tapi ketika teman-teman memiliki struktur kaki yang panjang atau narrow, mungkin ini tidak akan terlalu menjadi masalah. Bahkan akhir-akhir ini saya sering berlari dengan mencabut insole-nya. Karena dengan saya mencabut insole-nya, itu akan memberikan ruang yang cukup leluasa lagi. Dan saya cukup nyaman juga ketika saya membuka insole-nya. Dan experience lebih baik lagi ketika kaki saya bisa langsung menyentuh ke si midsole-nya yang empuknya ini. Dan banyak teman-teman yang saya kenal itu dia menggunting atau mencopot si quarter support-nya, si sayap lidahnya ini. Tapi saya memilih untuk tetap mempertahankan si lidah ini, tapi saya coba improve dengan saya cabut si insole-nya. Poin kedua yang gue kurang suka dari sepatu ini adalah outsole durability-nya atau si sole unit durability-nya. Ya, tanpa saya jelaskan mungkin teman-teman sudah bisa melihat. Dan percaya atau enggak, ini sudah kejadian di hari-hari pertama saya lari menggunakan sepatu ini. Jadi ketika saya membeli sepatu ini, saya menggunakan lari, itu langsung terlihat bedanya. Dan itu menjadi isu yang buat saya, ketika saya cari tahu, memang isu ini sering banget ditemukan di sepatu-sepatu Hoka, yaitu masalah durability-nya. Dia abrasinya sangat-sangat cepat, tidak hanya di rubbernya juga, tapi lihat di bagian foamnya. Ini ledes, hancur, sangat-sangat hancur. Bahkan beberapa teman saya yang menggunakan sepatu ini pernah ada yang udah peel off, mungkin karena pemakaian juga. Tapi dari segi abrasi, menurut saya ini termasuk cepat si abrasinya. Dan lihat aging-nya di bagian tengah, ini sangat-sangat terlihat ya. Poin ketiga yang gue kurang suka, shoelace-nya, yaitu tali sepatunya. Ya, tali sepatunya ini dia menggunakan flat lace elastik. Jadi talinya pipih, ini sekitar 4 atau 5 mili. Tapi dia ini elastis, sehingga yang gue rasakan ketika gue nali sepatu, susah mendapatkan fitting yang cocok. Ini kalau teman-teman perhatikan, saya ini nalinya tuh udah 2-3 kali nali dan talinya ini sangat-sangat panjang. Jadi sehingga ujung-ujungnya tali yang tersisa itu panjang sekali. Dan buat saya ini agak-agak sedikit mengganggu karena sebenarnya elastis tidak apa-apa. Tapi terlalu elastis itu akan menjadi masalah. Saya sampai harus nali berapa kali supaya dia bisa benar-benar ngiket dan tidak terlepas gitu. Yang paling mengganggu sih kelewer-kelewernya sih. Maksudnya dan saya susah mencari fitting yang bagus untuk awal-awal. Tapi kesini-sini ya udah, saya sudah mendapatkan settingannya, ya udah. Kita masuk ke kesimpulan. Oke, kesimpulan dari segi kualitas 8 dari 10. Buat gue ini kualitasnya sangat bagus, terutama dari mesh-nya, durability-nya sangat bagus, build quality-nya yang jelas ya, lemnya rapi, terus simpress-nya juga sampai sekarang masih belum ada yang peel off. Peel off tuh kelepas ya. Simpress itu atau nosu itu dia konstruksi tanpa jahitan. Dan biasanya masalahnya adalah ketika sering dipakai dia pasti agak-agak kebuka karena dia dari lem kan. Tapi sejauh ini so far semua yang pakai nosu di sini aman, tidak ada yang peel off, sangat bagus build quality-nya. Terus dari segi material sangat bagus, kecuali di bagian outsole. Mungkin kalau durability-nya bagus ya mungkin saya bisa kasih angka 9. Terus fitting 8,5 dari 10. Ini
hampir sempurna untuk fittingnya buat saya pribadi. Dia sangat mencengkeram di bagian heel. Di bagian quarter ini agak-agak sedikit too much, makanya gue kasih poinnya tidak 9. Sehingga buat gue ini agak-agak sedikit mengganggu fittingnya di bagian tengah, agak terlalu tight. Terus di bagian depan, mungkin ketika awal-awal saya membeli sepatu ini itu menjadi masalah karena agak-agak sempit, tapi ketika dipakai semakin sering dia akan mengikuti bentuk kaki. Jadi dari segi fitting, gue suka, memberikan experience yang sangat-sangat enak untuk berlari. Poin berikutnya itu adalah kenyamanan, 7,5. Mostly itu karena quarter support yang gue bilang sayap lidah itu gitu. Itu yang membuat too much. Bahkan sampai sekarang ketika lari, ketika memang saya terlalu kencang menarikkan sepatunya, sedikit saja saya mungkin bisa jadi kesemutan. Sering banget saya rasakan di kilometer ketiga. Ya itu makanya saya kadang-kadang suka lepas si insole-nya untuk ngasih ruang lebih. Ya, poin berikutnya itu adalah desain. 8 dari 10. Buat gue ini salah satu desain Hoka yang gue suka aja sih. Ini penilaian pribadi. Dan di sini gue keluar dari kebiasaan gue membeli sepatu olahraga yang warna-warnanya cerah. Tapi di sini gue beli warna hitam karena waktu itu gue mikirnya ini menjadi sepatu statement gue juga. Jadi mungkin gue bisa pakai buat hari-hari gitu. Jadi gue makanya menggunakan warna-warna netral. Tapi memang dari segi outsole-nya, blockingnya cukup berani sih. Untuk harga, ya ini yang menarik nih. Waktu awal gue beli ini tadi 2 juta. Ini mahal banget. Maksudnya beli sepatu Hoka One One bukan dari brand yang common, bukan Adidas atau bukan Nike, tapi harganya 2 juta gitu. Mungkin orang beli Ultra Boost 3 juta kayak masih ya oke lah gitu. Tapi kalau misalkan beli Hoka One One pada saat itu belum se-hype sekarang. Dari harga yang menarik gue kasih poin di sini 9 dari 10. Kenapa? Karena sekarang kalau lu nyari sepatu ini itu masih ada di marketplace dan sesi cukup lengkap kalau gua cek. Itu kan bisa dapat dari harga 900.000 sampai 1,4 atau 1,5 lah. Tapi mostly gue lihat itu banyak di harga 900.000. Which is ini ada setengah dari harganya dengan semua fitur yang ada di sepatu ini, dengan G-frame-nya yang gak banyak sepatu Hoka yang menggunakan teknologi G-frame. Ini buat gue jadi worth it gitu. Dan menarik, harga yang menarik. Setengah harga 50% gitu. Gue gak tahu kalau di Planet Sports itu masih ada apa enggak, tapi gue cek di marketplace itu masih banyak banget dan harganya cukup sangat-sangat bersaing. Kesimpulannya langsung tahan dulu, coba dulu, sikat dulu. Kalau lu emang bener-bener nyari sepatu stability yang full package, sepatu yang bisa lu ajak long run, sepatu lu belum pernah ngerasain sepatu stability, lu belum pernah ngerasain sepatu Hoka, dan lu penasaran sama G-frame-nya, buat gua lu sikat sepatu ini. Tapi tips dari gua, itu mending lu datang ke Planet Sports atau ke gerai sports manapun untuk fitting. Karena gue nggak yakin ini masih available di Planet Sport, tapi mungkin masih ada. Saran gue sih teman-teman coba datang dulu, coba fitting dulu, sampai teman-teman fitting dengan sepatu Hoka apapun. Ya kalau saya rekomendasi teman-teman fitting dengan sepatu Hoka Gaviota juga, apapun mau Gaviota 3. Kalau misalnya emang teman-teman masih interest sama Gaviota 2 ini, teman-teman coba fitting dengan sepatu Hoka One One apapun, terus teman-teman dapetin size teman-teman itu berapa, ya barulah teman-teman beli online. Kalau memang pertimbangan teman-teman adalah harga di sini gitu. Tapi kalau teman-teman punya duitnya, kenapa nggak Gaviota 3 aja? Mungkin lebih menarik kalau gue lihat dia profilnya lebih cakep lagi. Oke, mungkin segitu aja untuk video review gue untuk Gaviota 2 ini. Semoga kalian suka, dan kedepannya gue nggak tahu banyak yang request sepatu-sepatu ke gue. Kalian bisa tetap tulis di komen, dan kalau kalian ada masukan untuk review gue, teman-teman juga bisa langsung komen. Atau teman-teman yang sudah menggunakan sepatu Gaviota ini dan teman-teman pengen diskusi, pengen coba sharing juga pengalaman teman-teman menggunakan Hoka One One Gaviota ini, teman-teman juga bisa sharing di kolom komentar. Oke, segitu dulu. Tetap jadi diri sendiri, be authentic, dan don't forget to be the first person to love your walk. And see you in the next video. Gua Hamam. Ciao.